Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nursabila Mardotika, NIM 1130722073. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang biomekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mekanika tubuh. Yang pertama itu adalah status kesehatan. Perubahan status kesehatan dapat menurunkan koordinasi sistem muskuloskeletal dan sistem syaraf. Perubahan status ini dapat disebabkan oleh penyakit, usia, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu adalah nutrisi. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan kelemahan otot dan resistansi yang rendah terhadap penyakit, karena nutrisi bagi tubuh berfungsi membantu proses pertumbuhan tulang dan perbaikan sel. Yang ketiga adalah emosi. Kondisi psikologi dapat menyebabkan perubahan perilaku sehingga dapat menurunkan kemampuan mekanika tubuh. Seseorang dengan kondisi kejiwaan yang tidak tenang khawatir akan mempengaruhi gerakan dan tindakannya. Selanjutnya yaitu adalah situasi kebiasaan. Kebiasaan seseorang misalnya sikap belajar, sering meningkatkan benda berat, akan mempengaruhi mekanika tubuh orang itu. Yang kelima yaitu adalah gaya hidup. Gaya hidup seseorang mempengaruhi emosi seseorang. Dapat menurunkan koordinasi sistem syaraf dan muskuloskeletalnya. Kemudian akan berdampak dalam mekanika tubuhnya. Dan yang terakhir yaitu adalah pengetahuan. Perlakuan seseorang dalam menggunakan mekanika tubuh sangat dipengaruhi pengetahuannya akan hal tersebut. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang mekanika tubuh, ia akan menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin, sehingga mengurangi pemborosan tenaga yang tidak perlu. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya ialah prinsip mekanika tubuh. Terdapat 3 prinsip mekanika tubuh, yaitu yang pertama adalah gravitasi. Memandang gravitasi sebagai sumbu dalam pergerakan tubuh. Pusat gravitasi merupakan titik yang ada di pertengahan tubuh. Garis gravitasi merupakan garis imagines vertikal melalui pusat gravitasi. Dan dasar tumpuan merupakan dasar tempat seseorang dalam posisi istirahat untuk menopang atau menahan tubuh. Dan yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan dapat dicapai dengan mempertahankan posisi garis gravitasi di antara garis gravitasi dan pusat tumpuan. Dan yang terakhir yaitu ketiga ialah coordinated body movement atau disebut dengan gerakan tubuh yang terkoordinir, di mana body mekanik berinteraksi dalam fungsi muskuloskeletal dan sistem syaraf. Yang keempat yaitu macam-macam biomekanika. Macam-macam biomekanika itu ada 5. Yang pertama, developmental biomechanics, yaitu biomekanika secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Yang kedua, yaitu biomechanics of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Yang ketiga, yaitu rehabilitation mechanics, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Yang keempat, yaitu equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga, misalnya desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sport biomechanics atau biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet
ketika menampilkan cabang olahraga, misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Penerapan mekanika tubuh. Pengertian mekanika tubuh. Mekanika tubuh atau body mechanic adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, membungkuk, berdiri, duduk, berbaring, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mengurangi resiko cedera sistem muskuloskeletal. Prinsip mekanika tubuh penting bagi perawat dan kliennya. Hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan mereka. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan serta untuk menjaga keselamatan klien. Kemudian prinsip mekanika tubuh. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah kecacatan serta untuk menjaga keselamatan klien. Di samping itu, mekanika tubuh juga bertujuan untuk menghibur pasien, yaitu dengan meningkatkan kenyamanan dan kerjasama. Dalam hal ini, perawat menggunakan berbagai kelompok otot untuk setiap aktivitas keperawatan, memberikan obat, mengangkat, dan memindahkan klien dan menggerakkan objek. Kemudian yang kedua adalah kesegarisan tubuh. Kesegarisan tubuh atau body alignment atau postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berbaring. Adapun faktor yang mempengaruhi kesegarisan tubuh: A. Status kesehatan, B. Nutrisi, C. Emosi, D. Faktor sosial, E. Gaya hidup, F. Perilaku dan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga ada pengaturan posisi. Yang pertama ada A. Posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi dengan tubuh setengah duduk atau duduk. B. Posisi Shin. Pada posisi ini, pasien berbaring miring baik ke kanan atau ke kiri. C. Posisi Trendelenburg. Posisi ini menempatkan pasien di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah dari bagian kaki. D. Posisi dorsal recumbent. Pada posisi ini, pasien ditempatkan pada posisi telentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur. E. Posisi litotomi. Pada posisi ini, pasien ditempatkan telentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen. Dan terakhir ada posisi genupectoral. Pada posisi genupectoral, pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Manfaat biomekanika menurut Calvin dan Andreson 1991. A. Evaluasi tingkat kemampuan pekerja terhadap kebutuhan fisik pekerjaan. B. Simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerja terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. C. Sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. D. Sebagai pedoman perancangan. 1. Perancangan peralatan. 2. Perancangan layout, kendali mesin dan stasiun kerja. 3. Perancangan tempat duduk kerja. 4. Acuan batas kemampuan pada material handling. 5. Kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.